Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ikhlas dari 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai para pengikut Nabi Muhammad SAW, wallahu ahad, dialah Allah yang esa, yang satu. Ini berarti Allah itu esa. Dalam menciptakan alam semesta, Dia esa sendiri. Karena kalau misalkan berserikat menciptakan alam semesta berdua, bertiga, Tuhan itu lemah. Kalau manusia itu menciptakan rumah, membuat rumah, menciptakan gedung, itu pasti rame-rame, 2, 3, 4, banyakan pasti. Gak mungkin satu orang, gak mampu manusia. Itu mah wajar lemah. Kalau Tuhan menciptakan alam semesta ini banyak, itu berarti lemah, tidak kuasa. Makanya Allah itu esa. Begitupun dalam kepemilikan. Alam semesta ini, bumi, langit, matahari dan semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Dia berhak menentukan sendiri segalanya. Dalam mengatur dunia pun, mengatur alam semesta pun, Dia esa sendiri dan menentukan. Bayangkan kalau misalkan Tuhan itu 2, 3 atau banyak, maka tidak ada akan berkesudahan. Kalau misalkan Tuhan yang satu ingin menciptakan bumi itu bulat, yang satu kubus atau prisma, ya maka akan bertentangan, akan berkelahi. Ya. Yang satu, Tuhan ini menginginkan si A umurnya 60 tahun. Yang satu lagi ingin 70 tahun. Beda tuh dalam mentakdirkan seorang pun. Kalau Tuhannya banyak, bisa menimbulkan perkelahian dan kehancuran alam semesta. Dan itu menunjukkan kalau Tuhan banyak itu tidak kuasa. Maka Allah itu esa. Ya. Dialah pencipta alam semesta, Dia pemilik alam semesta, Dia pengatur alam semesta ini. Itu. Kemudian Allahus samad. Allah tempat kepadanya bergantung segala sesuatu. Malaikat bergantung kepada Allah, manusia bergantung kepada Allah, jin bergantung kepada Allah, binatang dan semua alam ini bergantung kepada Allah. Contoh malaikat itu ada yang mencabut nyawa, dia tidak bisa mengambil peran yang lain. Tidak bisa misalkan memberikan wahyu, menyampaikan wahyu, bukan memberikan ya, menyampaikan wahyu kepada para nabi, karena tugasnya mencabut nyawa. Malaikat Ajrail. Yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi adalah malaikat Jibril. Ya, punya tugas masing-masing yang tidak bisa diambil oleh yang lainnya. Begitupun manusia ketika misalkan ingin terhindar dari bencana, dari gempa bumi, dari tsunami, dari gunung meletus, dari angin topan, dan lain sebagainya, pasti bergantung kepada Allah. Meminta kepada Allah perlindungan dari hal-hal tersebut. Karena manusia lemah. Ataupun ketika manusia menginginkan sesuatu, sekian ingin kaya raya, ingin selamat dari bencana, pasti minta kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun jin. Dia pasti bergantung kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitupun binatang itu diatur dan bergantung kepada rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk itu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Lam yalid wa lam yulad. Dia Allah tidak beranak dan diperanakan. Kalau Tuhan beranak,
ya, atau diperanakan seperti manusia, seperti jin, seperti binatang. Itu lemah, ya. Kalau misalkan dia diperanakan, itu menyusahkan ayah ibunya, induknya. Menyusahkan juga orang yang lainnya, makhluk yang lainnya. Atau beranak tidak mungkin, ya. Tuhan itu beranak seperti manusia, seperti jin, seperti binatang. Maha suci Allah dari sifat beranak dan diperanakan. Bahkan malaikat yang tidak beranak dan diperanakan itu bukan Tuhan, karena dia ada permulaan dan ada akhiran, dan kemampuannya beda-beda. Tadi ya, seperti yang saya katakan, ya. Memang malaikat itu misalkan mencabut nyawa atau peniup sangkakala, ya. Ya, tapi itu ada awal dan ada akhirnya. Awalnya ketika diciptakan dan akhirnya nanti akan mati gitu. Malaikat yang terakhir malaikat Ajwail, pencabut nyawa, nanti pas mau kiamat mencabut dirinya sendiri dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua bergantung kepada Allah, semua makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah itu tidak beranak dan diperanakan tadi, ya. Ya. Ya, Allah Maha Suci dari beranak dan diperanakan. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang satu pun serupa dengan Allah. Manusia, jin, malaikat, dan makhluk-makhluk yang lainnya itu berbeda-beda dengan Khalik, Allah sang pencipta. Ya. Ya. Hidupnya manusia itu terbatas. Ya. Ketika Allah mencabut nyawanya dengan memerintahkan malaikat Ajwail, maka akan berakhirlah kehidupan manusia. Sedangkan Allah itu hidup. Maha awal tidak bermula, maha akhir tidak ada ujungnya. Dia maha kekal. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Jadi kita jangan mempertuhankan manusia, karena manusia itu lemah. Pasti bergantung kepada Allah. Manusia itu perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu istirahat, perlu buang air besar. Maka kita jangan mempertuhankan manusia. Dan jangan mempertuhankan malaikat dan lainnya. Semoga itu menjadi ilmu, ya, bahwa Allah itu adalah Maha Esa, tempat bergantung kepadanya segala sesuatu, ya. Tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang serupa yang sama dengannya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.